Halo semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Ini merupakan tugas kimia membran dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Matius Stefanus Batu, SPD MSc. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri atas nama Silviana Ermalinda Funan dengan NPM 52190093, Maria Fatima Amuna dengan NPM 52180015, Maria Sonia Taus dengan NPM 52180012, Silverius Jevon Tenopo dengan NPM 52180024, dan anggota yang terakhir Florenciana Kono dengan NPM 52180071. Nah, ini merupakan jurnal yang kami review dengan judul A Critical Review on this Film Nanocomposite Membrane with Interlayer Structure, Mechanism, Recent Development, and Environmental Application, yang artinya tinjauan kritis tentang membran nanokomposit film tipis dengan struktur berlapis yang membahas tentang mekanisme, perkembangan terkini, dan aplikasinya dalam bidang lingkungan. Nah, pokok bahasan yang pertama itu tentang latar belakang. Nah, kelangkaan air global atau air bersih telah diakui sebagai salah satu masalah atau tantangan kritis pada masa-masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, diperkirakan setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah yang kesulitan air bersih pada tahun 2025 mendatang. Oleh karena itu, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menangani masalah tersebut dengan memanfaatkan kinerja dari beberapa membran, di mana membran-membran ini tergolong dalam membran reverse osmosis dan membran nanofiltrasi. Membran-membran ini contohnya seperti membran TVN, membran TVCN, dan TVNI. Nah, membran-membran ini mempunyai peran yang sangat penting untuk memproduksi air yang efisien atau memproduksi air bersih, baik itu dari air payau maupun dari desalinasi air laut, sehingga air-air tersebut dapat dikonsumsi. Nah, membran-membran ini umumnya memiliki struktur komposit film tipis atau TVC yang terdiri dari poliamida ultra tipis dan memiliki lapisan selektif dengan ketebalan sekitar 10-400 nanometer yang didukung oleh substrat yang berpori. Baik, yang berikut adalah tujuan penelitian untuk mengetahui cara kerja dari membran nanokomposit film tipis seperti TFN, TFCN, dan membran TFNI yang digunakan untuk mengatasi masalah desalinasi air laut dan air payau. Membran yang digunakan seperti yang terlihat pada slide yaitu membran TFN, membran TFCN, dan membran TFNI. Bahan dan metode persiapan untuk membran TFNI. Bahan yang digunakan untuk interlayers dapat diklasifikasikan ke dalam partikel nanotube 1D atau kawat nanonasit 2D atau nanoplate serta pelapis antarmuka seperti yang terlihat pada tabel 1 dan gambar 5. Selain itu, nanofilter yang digunakan untuk interlayer dapat berpori atau tidak berpori. Contoh nanopartikel yang digunakan dalam membran TFNI termasuk AGNPS 57, TiO2 56115, titik kuantum karbon atau CKDS. Nanopartikel hidrofilik padat ini dapat menginduksi pembentukan saluran antarmuka di sekitar nanopartikel. Sebagai contoh, pada gambar 5A, saluran nano selektif berukuran sekitar 2,5 nanometer yang dikaitkan dengan hidrolisis monomer TMC oleh molekul air yang teradsorpsi pada nanopartikel selama reaksi polimerisasi antarmuka. Saluran antarmuka ini menyebabkan permeasi air 3 kali lipat bersama-sama dengan peningkatan penolakan NaCl, boron, dan berbagai molekul organik. Sebaliknya, penggunaan partikel nanohidrofobik padat, misalnya CuNPS, dapat menyebabkan pengurangan permeans karena kurangnya saluran antarmuka tersebut. Yang berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada slide ini, yang gambar pertama itu
Publikasi terbaru membran TFN, TFCN, dan TFNI. Data untuk tahun 2020 tidak lengkap. Semua data itu diperoleh dengan mencari kata kunci, yaitu membran nanokomposit film tipis di database Scopus, dengan penyaringan manual lebih lanjut untuk membedakan jenis membran TFN, TFCN, dan TFNI. Yang berikut gambar 2. Gambar 2 itu menunjukkan faktor peningkatan kinerja TFN, TFCN, dan TFNI. Titik biru tertutup mewakili NF dan lingkaran biru terbuka mewakili RO selama beberapa tahun terakhir ini. Gambar A itu nilai dan gambar B itu nilai A per B dinormalisasi oleh nilai masing-masing membran TFC kontrol tanpa penyertaan bahan nano. Yang berikutnya, tabel 1 itu klasifikasi dasar membran TFN dan TFCN berdasarkan jenisnya nanofiller yang tergabung, misalnya pengisi padat, berpori, atau pengarbonan. Yang gambar ketiga, perbandingan membran TFN dan TFNI sehubungan dengan kinerja pemisahan membran, pemuatan dan distribusi bahan nano, dan struktur poliamida yang sesuai. Selanjutnya pada gambar 4 merupakan efek selaput membran TFNI, di mana gambar A merupakan lapisan fosfolipid yang bersifat hidrofobik sehingga menghambat lewatnya senyawa-senyawa yang terlarut dalam air. Sedangkan pada gambar B, pada membran TFNI merupakan sel-sel yang tumbuh akibat terjadinya pertukaran molekul-molekul dengan lingkungannya, sehingga berbagai molekul terlarut air harus dapat melewatinya. Selanjutnya pada tabel nomor 2, itu merupakan pengaruh interlayer terhadap pola pembentukan lapisan rejeksi polamida. Nah, dari tabel ini memberikan informasi bahwa beberapa zat-zat yang terlarut dapat dengan mudah merembes melewati lapisan-lapisan tersebut, sedangkan yang lain tidak. Nah, dari beberapa gambar di atas merupakan membran TFNI yang hanya dapat melewati membran tersebut. Baik, selanjutnya merupakan gambar ilustrasi skema pada panel kiri dan mikrograf elektron transmisi pada panel kanan dari membran TFNI yang digabungkan dengan A, NP, B, 1D, C, 2D, nanomaterial, dan D, pelapisan antarmuka sebagai lapisan antar. Nah, gambar TEM dicetak ulang dari referensi NP 571 dengan pelapisan antarmuka 2 NP 571D 52 pada gambar TEM. Selanjutnya gambar 6. Gambar 6 merupakan analisis statik dari gambar A. Gambar A merupakan permeansi air, ternormalisasi A dan B, selektivitas ternormalisasi A per B untuk membran TFNI berdasarkan NPS 64,65 sampai 118,140. Bahan 2D sampai 124 merupakan lapisan antarmuka untuk permukaan AFC. Sedangkan dari 70 sampai 132 per B nilai didasarkan pada garam sederhana atau NaCl untuk membran RO dan Na2SO4. Yang berikut aplikasinya dalam bidang lingkungan. Teman-teman bisa lihat pada slide. Pada gambar A, itu merupakan seawater desalination atau desalinasi air laut, dan B merupakan water reuse atau penggunaan kembali air. Kedua gambar ini merupakan hubungan antara konsumsi energi spesifik atau CEC kWh meter pangkat min kubik dan permeasi air membran dengan satuan hitung L meter pangkat min 2
kali H pangkat min 1 kali bar pangkat min 1. Pada gambar A, konsumsi energi spesifiknya sekitar 1,9 dengan nilai TVC atau TVNI adalah 30%. Pada saat pemulihan berlangsung, nilai TVNI-nya meningkat sekitar 50% dengan konsumsi energi spesifiknya menjadi 2,1 kWh meter per min kubik. Kemudian pada gambar B, nilai konsumsi energi spesifiknya sekitar 1,9 kWh meter pangkat min kubik dengan pemulihan airnya dalam membran TVNI sekitar 80%. Yang berikut kesimpulan. Membran yang dihasilkan menunjukkan peningkatan 81% dalam permeasi air dengan penolakan yang tidak berubah dibandingkan dengan membran yang tidak dimodifikasi. Membran ini memiliki peningkatan hingga 200% dalam permeasi air. Sekian dan terima kasih.